sesuai, berterima, dan rata-rata capaiannya itu sudah di atas, berhasil kita terrefleksi. Lalu bagaimana dengan refleksivitas? Refleksivitas itu lebih ke pernahkah kita bertanya kepada peserta didik, anak-anak sekalian, bagaimana dengan model pembelajaran yang ibu gunakan tadi? Bagaimana dengan style berbicara ibu? Bagaimana dengan diksi ibu? Bagaimana dengan penyampaian ibu? Bagaimana dengan pembagian kelompok? Apakah ada menurut kalian? Itu lebih ke bagaimana mendengarkan, menyimak, dan mengapresiasi tanggapan anak-anak peserta didik terhadap kita. Sebagai dulu itu kita harus tersinggung kalau misalnya dididik sama anak. Sekarang tidak. Kita waktunya membuka hati kita untuk mengevaluasi. Bagus sih model pembelajaran guna. Iya. Guru-guru kan bertanya, Pak, indikator keberhasilan guru di kelas itu seperti apa? Sederhana saja. Kalau anak-anak di detik-detik terakhir pas menutup pembelajaran, anak-anak bilang begini, bilang Bu masih mau lanjut Bu, habis waktunya, lanjut. Berarti, yang berikutnya yang kedua adalah ketika anak-anak berbuka, kamu bilang lagi masuk, kamu kira lagi masuk inti atau gitu. Iya. Jadi refleksivitas. Apakah ini juga bisa masuk di konten video? Tak, harus. Refleksi kan? Tapi kan kebanyakan video itu hanya merefleksi saja. Tidak pernah ada video, jarang itu bukan video. Bagaimana anakku sekarang dengan model pembelajaran yang ibu kembangkan? Bagaimana dengan diksi pilihan kata yang ibu utarakan apakah kalian sudah pahami? Ya mungkin di beberapa sekolah ada saya begitu. Tapi penamaannya itu adalah refleksivitas. Ini istilah saya peroleh waktu di Jakarta kemarin. Yang menyampaikan itu adalah Ibu Yusi Karundeng. Ibu Yusi Karundeng. Mungkin Bapak Ibu kenal penyiar berita yang dia betul-betul hebat dalam hal presenter, refleksivitas. Kemudian yang kedua adalah reduplikasi. Reduplikasi. Bagaimana tuh misi reduplikasi? Reduplikasi. Jadi yang dimaksud reduplikasi adalah itu adalah pengulangan. Reduplikasi pengulangan. Apa-apa yang bagus, apa-apa yang menarik itu diulang-ulang. Apalagi yang reduplikasi? Pilihan-pilihan kata, sapaan-sapaan yang kita lontarkan, yang kita ucapkan kepada anak kita. Contoh Pak, Ibu, anak-anak kita tidak sadar bahwa ternyata attitude karakter yang terbangun pada peserta didik kita itu buah dari diksi atau pilihan kata yang kita lontarkan kepada anak kita. Seringkali anak-anak membangun semangat, tapi pas tidak datang, malas ambil contoh. Gurunya ini, pas datang lagi yang satu, kamu malas, tidak masuk tugasmu. Ya 2 minggu kemudian bilang malas. Datang lagi sama temannya, bilang kasih pilihan, kau malas ambil contoh, berhenti kan? Jadi bayangkan kata malas itu terduplikasi sehingga terulang-ulang, sehingga itu membuat dia merasa bahwa malas ambil contoh saya tidak itu mengharapkan malas. Artinya apa? Kita selalu seringkali melontarkan kata-kata yang berulang, yang sebenarnya kata-kata itu membentuk karakter. Kalau di ilmu komunikasi itu adalah siklus pembentukan karakter dari bagaimana komunikator menyampaikan sesuatu kepada audiens atau lawan tutur, betul dengan lawan tutur. Tapi tidak tahu itu kalau bisa dari jauh, betul itu dalam anak-anak. Alhamdulillah, kita bersyukur. Saya bersyukur karena kedatangan Anda ini lebih cepat lagi dari kemarin. Beda Pak ini, pilihan diksi. Nah Bapak saya cerita pengalaman, ini yang membuat best practice saya juga, saya cepat cerita. Pilihan diksi nih Pak. Laboratorium itu sering kehilangan. Waktu saya di SMA 6 kan, di SMA 6 kepala sekolah, laboratoriumnya itu alat-alat laboratoriumnya itu hilang, dan yang ambil itu siswa benih. Tak itu mengeluh, kemudian Pak, hilang lagi alatnya. Kenapa bisa? Ini yang begitu Pak, di sini begitu. Setiap hari itu temukan hilang. Kita harus sampai ambil ini. Dan iya Pak, saya tahu ini mau panggil. Dan jangan dipanggil. Beda kesannya memanggil dan menemui. Saya bilang saya temui. Nanti saya temui. Pas saya temui, setelah dia lagi nongkrong, hal pertama yang saya lakukan adalah menggunakan diri saya dan menunjukkan info kepadanya. Baik, luar biasa. Baik, jauh kita. Kenapa ya Pak? Saya salut. Jujur, lama di sini belum ada bisnis yang saya temukan sangat peduli dan mau perhatian
ya perhatiannya sangat bagus terhadap pembelajaran biologi. Kenapa ya Pak? Mencuri nyanyi di suatu rumah. Ada tidak yang mau pinjam itu alat-alat laboratorium? Ada tidak yang mau pinjam itu alat laboratorium? Tidak ada. Kau yang mau pinjam itu artinya kau mau pelajari. Kau punya perhatian, kepedulian. Begini nak. Kalau selesai dipinjam itu alat, kasih kembali supaya teman-teman yang mau pakai dia bisa gunakan juga. Coba diksi, pilih yang penting. Apalagi pilihan diksi, selain diksi adalah body language kita. Jadi body language kita. Buku yang saya baca, The Art of Acting, dia katakan bahwa sosok aktor yang betul adalah sosok yang selalu memperhatikan gerak-gerik air muka dan lekukan-lekukan tubuhnya ketika dia melakukan sesuatu di depan penonton. Nah kita Bapak Ibu sekalian, guru itu adalah aktor. Bapak Ibu adalah artis, punya penonton, punya followers. Tahukah Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, followers kita itu adalah siswa kita yang selalu setia menunggu kita. Bagaimana kondisinya itu selalu pasti ada di kelas, itu followers kita. Nah kalau misalnya kita tidak perhatikan kondisi kita pada tampil di depan mereka, maka itu sangat sensitif, bisa membuat ketersinggungan buat mereka. Contoh Pak, kalau misalnya begini saya lagi bersantai udah Pak, belum lagi kelirikan. Iya, belum lagi kelirikan. Apalagi kalau misalnya bergerak seperti itu, itu sudah pengaruhnya luar biasa. Makanya body language itu harus diperhatikan. Lantas bagaimana? Apa hubungannya dengan pembuatan video? Oh ada hubungannya. Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu masuk di video, usahakan pakai topi itu, pakai yang paling mahal tak? pakai yang paling bagus. Kemudian di depan anak-anak, bagaimana memposisikan diri? Ya penempatan posisinya kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. Kemudian menyapanya dengan senyum. Makanya itu tidak salah programnya. Salam, sapa, senyum, sapa, salam. Nah, itu. Dan duplikasi, diulang-ulang. Kalau misalnya kita sering-sering mengapresiasi anak-anak, coba kita lihat bagaimana geraknya, perkembangannya. Itu kan yang di guru bergerak tadi, ya, berusaha untuk mampu memahami keberagaman di peserta didik kita. Contoh, pada saat kita mau menginginkan anak kita menghafal surah Al-Waqiah misalnya ayat 1 sampai 6, setiap masukin bagian anak sebelum kita mulai surah Al-Waqiah. 1 minggu diulang-ulang surah Al-Waqiah, deduplikasi itu, maka anak akan hafal. Bagaimana? Bisa tidak di video? Boleh. Bagaimana narasinya? Narasinya adalah pembiasaan untuk mengulangi sesuatu yang bermanfaat dan berguna terkait literasi. Itu diulang-ulang. Itu bisa masuk di konten. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah deduplikasi adalah rekognisi. Rekognisi itu adalah menaikkan level, ditingkatkan levelnya. Apanya yang ditingkatkan levelnya? Apanya yang dinaikkan levelnya? Yang dinaikkan levelnya itu adalah konten materi. Pak, Ibu, senang nonton film, senang nonton sinetron, ibu-ibu, senang ya? Kalau ada sinetron atau film yang mulai dari awal sampai akhir itu bahagia terus, mau nonton? Kurang seru kayak nonton. Iya, Beto itu kayak filmnya aneh di air mata di ujung sejenak. Maka lagi air mata di ujung sejenak. Coba bedain itu film. Kenapa sampai banyak ibu menonton? Karena ada klimaksnya. Ada klimaks. Seperti itu juga pembelajaran. Pembelajaran yang hebat, pembelajaran yang andal itu adalah pembelajaran yang punya klimaks. Ada klimaksnya. Jangan datar. Atau bahkan materinya berulang itu berulang untuk konten materinya ya. Bukan sesuatu yang positif tadi yang contoh yang ngaji hidup ya, atau sapa yang bagus. Tapi kalau konten materi harus artinya ditingkatkan. Levelnya ditingkatkan. Dan itu juga yang akan membuat anak-anak penasaran terhadap materi kita. Nah, berikutnya yang menantang. Jadi pembelajaran yang menyenangkan, menantang dan menginspirasi. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim pada saat di Jakarta. Dan kita ini berbagi pengalaman Bapak Ibu. Mas Menteri bilang begini, Pak, Bu, kepala sekolah, sesungguhnya saya merindukan ada sekolah yang hari-hari tertentu
itu siswanya dan gurunya tidak ada di sekolah. Sampai kepala sekolah bertanya, "Nah, ini kelas 1A, ini di mana siswanya? Di mana gurunya?" Oh, maka dijawablah, "Oh, kelas 1A Pak, dia ke pasar. Oh, kelas 1B dia ke pantai. Oh, kelas 1B dia ke Gojek." Apa yang diajar di sana? Oh, ada 4 mata pelajaran yang ke pasar Pak. 4 mata pelajaran yang ke pasar itu apa? Bahasa Indonesia Pak, ekonomi Pak, apa lagi? Matematika Pak, apa lagi? Bahasa Inggris Pak. Kenapa 4 mata pelajaran itu ngajarnya di pasar? Yang ekonomi Pak, dia mau mempelajari bagaimana dinamika pasar modern dan pasar tradisional. Perbedaannya di mana? Kemudian transaksi yang dilaksanakan di pasar itu seperti apa? Kemudian guru bahasa Indonesia, ngapain Pak ke pasar? Oh, guru bahasa Indonesia ngajar tentang negosiasi, konsep negosiasi. Anak-anak lihat, oh, apa percakapan dialog yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Kemudian bahasa Inggrisnya apa? Oh, bahasa Inggrisnya itu dia lihat literatur, istilah-istilah asing yang dipasang di pasar. Apakah ejaannya tepat atau keliru? Kemudian matematika apa? Matematika itu dia mau mempelajari bahwa rumus-rumus yang didapat selama ini pada saat teori itu dipakai di pasar dan dipakai di pasar dan berarti sudah digarisbawahi bahwa pembelajaran ini berbasis konteks keluarga. Tidak. Saya tantang guru-guru Pak. Saya tantang guru-guru. Dan dipahami itu lurah, yang sulit adalah memahami orang yang memang harus kita pahami. Ya, dan banyak-banyak gitu. Banyak-banyak gitu ya, kita harus paham. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan keinginan tak, ya, kita paham. Kita sadar. Berikutnya Bapak-Ibu sekalian, ini juga rahasia. Rahasianya adalah ketika kita ingin membuktikan kecintaan kita kepada siswa kita adalah yakinkan bahwa setiap sudut dan doa kita tanpa sepengetahuan mereka kita doakan. Ya. Jadi mencintai secara rahasia itu adalah mendoakan kebaikannya tanpa mereka ketahui. Nah, ini ya. Kita doakan Allah kasih bahagia sama guru-guru ya Allah, turunkan keberkahan di sekolahku, kasih kesehatan ya Allah. Tambah. Kita kan juga Bapak Ibu tidak pernah gila. Sebentar malam Ibu mau salat tahajud, silakan dicatat apa doa kita dicatat, bahwa kumpulkan ke sini sebentar malam. Ada begitu? Kayaknya tidak ada nih. Kayaknya tidak ada. R yang terakhir itu adalah refreshing. Ya, perlu. Ya, refreshing. Jangan berpikir refreshing itu rekreasi saja. Ya, kita refreshing kemana? Ke Malino. Baru pas pulang dari Malino, capek nih. Berikutnya datang tuh lagi tukang tarik taginya. Ternyata pergi di Malino, ambil pinjam juga uangnya. Iya, tapi refreshing yang sederhana itu adalah merefresh. Apa yang direfresh? Setidaknya ada 3 Pak Ibu. Yang direfresh itu adalah ingatan kita direfresh. Yang kedua adalah fisik kita yang direfresh. Dan yang ketiga adalah batin kita yang direfresh. Bagaimana cara merefresh batin kita? Bagaimana fisik kita? Bagaimana otak kita direfresh? Ya boleh jadi ada kan orang Pak hanya secangkir teh saja dia sudah menikmati sore hari bersama keluarganya, nikmat sekali. Ada orang yang ya dengan zikir setelah salat maghrib zikir dia menangkap pikirannya, itu sudah refresh itu. Iya, itu kan refresh itu juga. Iya, ada orang yang memberi reward, tapi saya tanya dulu Pak Ibu, pernah tidak mungkin memberi hadiah sudah sering balik, kita sering kasih ke orang. Pernah kita tidak memberi reward untuk diri sendiri? Yang mudah-mudahan itu pernah sering memberi hadiah untuk diri sendiri ya. Ya sekali-sekali Bapak Ibu kasih hadiah untuk diri kita. Caranya memberi hadiah untuk diri kita, misalnya pergi di mall, ada jam tangan dia. Ini jam tangan, insyaallah kalau masuk ke nominasi ketika inspiratif, beli. Iya, betul ada namanya, ayo pergi beli. Iya, atau misalnya kalau misalnya ini ada hajatan saya, itu adalah reward untuk diri kita. Tujuannya apa? Ya ada buku yang saya baca di literaturnya itu adalah orang yang pelit. Sesungguhnya orang yang pelit adalah orang yang sama sekali tidak pernah mengapresiasi dan menghargai jerih payahnya. Orang pelit. Jadi kalau misalnya tidak mau dikasih pendidikan, masuk kategori pelit itu adalah usahakan apa yang kita inginkan. Dan itu juga
dari sisi nominalnya terlalu iya. Membuat bukan kita saja pusing, umatnya juga pusing. Ya standar-standar saja yang membuat kita nyaman Bapak sekalian. Kemudian kasih ke ruang cerita. Kemudian orang yang beli berikutnya adalah terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat.